Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faben Adib Nabil, NIM 230514101183, kelas 2371F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh yang berhubungan dengan filsafat komunikasi, yaitu Bapak Claude Edward Shannon. Claude Edward Shannon adalah seorang matematikawan, insinyur listrik, ilmuwan komputer, dan kriptografer Amerika yang dikenal sebagai Bapak Teori Informasi. Shannon adalah orang pertama yang mendeskripsikan gerbang boolean atau rangkaian elektronik yang penting untuk semua sirkuit elektronik digital, dan juga menciptakan perangkat pembelajaran mesin pertama. Claude Edward Shannon lahir pada tanggal 30 April 1916 di Petoskey, Michigan, Amerika Serikat. Claude Edward Shannon dikenal sebagai teori informasi, teori komunikasi matematika, dan teori komunikasi sistem kerahasiaan. Selanjutnya, Shannon juga berkontribusi pada bidang kriptanalisis untuk pertahanan nasional Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, termasuk karya fundamentalnya dalam pemecahan kode dan telekomunikasi yang aman. Menulis makalah yang dianggap sebagai salah satu sebagian dasar kriptografi modern, dan yang pekerjaan adalah titik balik dan menandai penutupan kriptografi klasik dan awal kriptografi modern. Teori matematika komunikasinya meletakkan dasar bagi bidang teori informasi. Dengan makalahnya yang terkenal disebut Makna Kata Era Informasi oleh Scientific American, bersama dengan karyanya digambarkan sebagai jantung teknologi informasi digital saat ini. Mesin Thesis miliknya adalah perangkat listrik pertama yang dipelajari melalui trial and error. Dengan demikian, ini adalah contoh pertama dari kecerdasan buatan. Rodney Brooks menyatakan bahwa Shannon adalah insinyur abad ke-20 yang memberikan kontribusi paling besar terhadap teknologi abad ke-21. Prestasi Shannon dianggap setara dengan Albert Einstein dan Sir Isaac Newton di bidangnya. Pada tahun 1948, memorandum yang dijanjikan muncul sebagai A Mathematical Theory of Communication, sebuah artikel dalam dua bagian di Bell System Technical Journal edisi Juli dan Oktober. Pekerjaan ini berfokus pada masalah bagaimana cara terbaik untuk menjandikan pesan yang ingin dikirimkan oleh pengirim. Shannon mengembangkan entropi informasi sebagai ukuran kandungan informasi dalam suatu pesan, yang merupakan ukuran ketidakpastian yang dikurangi oleh pesan tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia pada dasarnya menemukan bidang teori informasi. Buku The Mathematical Theory of Communication mencetak ulang artikel Shannon tahun 1948 dan mempopulerkannya oleh Warren Weaver yang dapat diakses oleh non-spesialis. Weaver menunjukkan bahwa kata informasi dalam teori komunikasi tidak berkaitan dengan apa yang Anda katakan, tetapi dengan apa yang dapat Anda katakan. Artinya, informasi merupakan ukuran kebebasan memilih seseorang ketika memilih suatu pesan. Konsep Shannon juga dipopulerkan berdasarkan hasil koreksinya diri sendiri dalam simbol, sinyal, dan kebisingan karya John Robinson Pierce. Kontribusi mendasar teori informasi terhadap pemrosesan bahasa alami dan linguistik komputasional dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1951. Dalam artikelnya, Prediksi dan Entropi Bahasa Inggris Cetak, yang menunjukkan batas atas dan bahwa entropi pada statistik bahasa Inggris
memberikan landasan statistik untuk analisis bahasa. Selain itu, ia membuktikan bahwa memperlakukan ruang sebagai huruf ke-27 dalam alfabet sebenarnya menurunkan ketidakpastian dalam bahasa tertulis, memberikan hubungan terukur yang jelas antara praktik budaya dan kondisi probabilistik. Makalah penting lainnya yang diterbitkan pada tahun 1949 adalah Teori Komunikasi Sistem Kerahasiaan, versi yang tidak diklasifikasikan dari karyanya pada masa perang tentang teori matematika kriptografi, di mana ia membuktikan bahwa semua sandi yang secara teoritis tidak dapat dipecahkan harus memiliki persyaratan yang sama dengan one-time pi. Dia juga dikreditkan dengan pengenalan teori pengambilan sampel yang berkaitan dengan representasi sinyal waktu kontinu dari kumpulan sampel diskrit seragam. Teori ini penting dalam memungkinkan telekomunikasi berpindah dari sistem transmisi analog ke digital pada tahun 1960-an dan setelahnya. Selanjutnya, The Mathematical Theory of Communication karya Shannon dimulai dengan interpretasi karyanya sendiri oleh Warren Weaver. Meskipun seluruh karya Shannon adalah tentang komunikasi itu sendiri, Warren Weaver mengkomunikasikan ide-idenya sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak terbiasa dengan teori dan matematika yang rumit dapat memahami hukum-hukum dasar yang ia kemukakan. Penggabungan kemampuan komunikasi dan ide unik mereka menghasilkan model Shannon-Weaver. Meskipun landasan matematis dan teoritis sepenuhnya berasal dari karya Shannon setelah pengenalan Weaver, bagi orang awam, pengenalan Weaver mengkomunikasikan teori komunikasi matematika dengan lebih baik, tetapi logika, matematika, dan ketepatan ekspresi Shannon selanjutnya bertanggung jawab untuk mendefinisikan masalah itu sendiri. Baiklah, selanjutnya penghargaan yang didapat oleh Claude Illwood Shannon diberikan untuk menghormatinya. Dia juga penerima pertamanya, yaitu pada tahun 1972 medali Stuart Ballantine dari Institut Franklin 1955, anggota Akademi Seni dan Sains Amerika, hadiah Harvey Technion Haifa, Israel, Alfred Nobel Prize tahun 1939, medali Sains Nasional tahun 1966 dipersembahkan oleh Presiden Lyndon B. Johnson, hadiah Kyoto tahun 1985, hadiah peringatan Maurice Liebman dari Institut Insinyur Radio pada tahun 1949, Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat pada tahun 1956, medali kehormatan Institut Insinyur Listrik dan Elektronika pada tahun 1966, penghargaan Golden Plate dari American Academy of Achievement tahun 1967, Akademi Seni dan Sains Kerajaan Belanda atau KNAU, anggota asing 1975, anggota Masyarakat Filsafat Amerika pada tahun 1983, penghargaan penelitian dasar Edward Rhine Foundation Jerman pada tahun 1991, penghargaan prestasi seumur hidup Masyarakat Marconi pada tahun 2000, dan Profesor Sains Donald Mead tahun 1958 sampai 1979. Pada tahun 1950, Shannon merancang dan membangun dengan bantuan istrinya perangkat pembelajaran mesin. Thesis itu terdiri dari labirin di permukaan. Di bawahnya terdapat sensor yang mengikuti jalur Morse mekanis melalui labirin. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, perangkat ini akan mempelajari jalur terpendek melalui labirin dan mengarahkan Morse mekanis melalui labirin tersebut. Pola labirin bisa diubah sesuka hati. Mazin Gilbert berkata bahwa tesis menginspirasi seluruh bidang AI,
Uji coba acak ini adalah dasar dari kecerdasan buatan Shannon sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1956, Shannon bergabung dengan Fakultas MIT, memegang kursi yang diberkahi. Ia bekerja di Laboratorium Penelitian Elektronika. Ia terus mengabdi di Fakultas MIT hingga tahun 1978. Sehingga Shannon mengidap penyakit Alzheimer dan menghabiskan beberapa tahun terakhir hidupnya di panti jompo. Dia meninggal pada tahun 2001, meninggalkan seorang istri, seorang putra dan putri, serta 2 cucu perempuannya. Terima kasih. Sekian dari video saya yang menjelaskan tentang biografi tokoh filsafat komunikasi, yaitu Bapak Claude Eliot Shannon. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyebutan saya, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.